Kita punya surga di ujung timur Indonesia, namanya Raja Ampat. Tapi di balik keindahannya, kini ada ancaman. Bukan dari alam, tapi dari manusia. Atau lebih tepatnya, dari manusia yang merasa dirinya bisa memiliki segalanya, termasuk surga ini. Raja Ampat bukan sekedar tempat indah yang cocok jadi wallpaper handphone. Ia adalah mahakarya alam, tempat di mana terumbu karang, ikan tropis, dan kehidupan laut bertemu. Disinilah jantung biodiversitas dunia berdegup. Para ilmuwan menyebutnya sebagai laboratorium alam terbesar di bumi. Tapi bagi masyarakat Papua, ini lebih dari itu. Ini rumah, ini warisan, ini harga diri. Setiap sudut lautnya menyimpan kehidupan. Setiap pulau kecilnya menyimpan cerita. Para nelayan menggantungkan hidup mereka di sini. Sementara wisatawan dari seluruh dunia datang untuk melihat keajaiban yang membuat mereka takjub dan terpesona. Raja Ampat adalah simbol bahwa Indonesia punya sesuatu yang tak banyak dimiliki negara lainnya, dan ini layak dijaga, bukan untuk dijual. Tapi kini keheningan laut itu terganggu. Ada raksasa besi bersandar di sana, yaitu kapal tongkang tambang nikel. Bukan membawa turis, tapi membawa potensi kehancuran. Mereka datang bukan untuk melihat, tapi untuk mengambil. Bukan untuk mengagumi, tapi untuk mengeksploitasi. Di tempat seindah ini, logam lebih diprioritaskan daripada kehidupan. Keadaan kapal tongkang besar di perairan Raja Ampat mengejutkan banyak pihak. Bukan hanya karena ukurannya yang masif, tetapi karena terdapat tulisan berinisial yang mencolok pada badan kapal. Muncullah dugaan dari masyarakat, apakah kapal ini terkait dengan nama orang tertentu, ataukah hanya kebetulan yang tidak disengaja? Sampai saat ini hal itu masih belum cukup jelas. Namun dalam konteks kerusakan lingkungan, kekhawatiran publik bukanlah hal yang berlebihan. Ketika kekayaan alam berada dalam ancaman dan ada nama-nama besar yang muncul di permukaan, wajar jika masyarakat mempertanyakan siapa sebenarnya yang berada di balik semua ini. Ini bukan tentang menuduh tanpa dasar, melainkan tentang hak masyarakat untuk tahu. Sebab terlalu banyak contoh di mana proyek besar dibungkus atas nama pembangunan, tetapi justru menyisakan penderitaan bagi masyarakat lokal dan kerusakan permanen bagi lingkungan. Dalam situasi seperti ini, kecurigaan bukan hanya wajar, tetapi juga menjadi bentuk kewaspadaan yang penting agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. Papua sejak lama seolah ditakdirkan menjadi korban dari ambisi pihak luar. Dari era kolonial hingga zaman modern, tanah yang kaya ini terus menjadi sasaran eksploitasi. Kini, atas nama transisi energi dan ekonomi hijau, Papua kembali menjadi ladang bagi tambang nikel. Ironisnya, demi menyelamatkan masa depan dunia, kita justru merusak salah satu bagian paling murni dari negara kita, yaitu Laut Biru Raja Ampat. Pertanyaannya, siapa yang benar-benar mendapatkan manfaat dari semua ini? Masyarakat lokalkah yang telah menjaganya selama turun-temurun? Ataukah para elit dari luar Papua yang datang membawa kepentingan politik dan bisnis? Dugaan di lapangan menunjukkan bahwa keuntungan mengalir ke segelintir orang yang bahkan mungkin tidak pernah menginjakkan kakinya di tempat ini. Papua bukan sekedar wilayah Indonesia. Papua adalah rumah bagi jutaan warga yang berhak atas lingkungan yang bersih, hak atas tanahnya sendiri, dan kesempatan untuk menentukan masa depannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, mereka dikorbankan, suara mereka dikecilkan, dan hak mereka diabaikan. Semua demi kepentingan pembangunan versi segelintir orang yang merasa seolah-olah paling tahu arah bangsa. Pertanyaan selanjutnya, siapa sebenarnya yang paling berhak atas Raja Ampat? Apakah masyarakat adat Papua yang telah merawatnya dari dulu? Ataukah mereka yang datang dari jauh membawa tambang, kapal, dan kekuasaan? Pertanyaan ini bukan hanya soal hak atas tanah, tetapi soal keadilan. Ketika masyarakat adat bersuara, ketika aktivis lingkungan turun ke jalan, ketika publik di media sosial menyuarakan kemarahan, itu bukan sekedar reaksi emosional, itu adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang terlalu lama berpihak pada kepentingan elit. Jika benar ada keterlibatan tokoh-tokoh besar di balik perusahaan ini, maka kita sedang menghadapi masalah yang jauh lebih dalam. Karena ketika alam dijual demi keuntungan pribadi, ketika suara rakyat dikalahkan oleh suara investor, dan ketika yang berkuasa tak lagi merasa perlu menjelaskan, maka ini dipertaruhkan bukan hanya ekosistem, yang dipertaruhkan adalah moral bangsa ini. Apakah kita masih punya keberanian untuk berpihak pada yang lemah? Atau kita sudah terlalu terbiasa membiarkan yang kuat merampas sesuka hati? Kita tidak bisa lagi memilih untuk diam. Karena jika Raja Ampat, tempat seindah dan sepenting itu bisa dirampas atas nama investasi, maka tak ada lagi yang aman. Hari ini Raja Ampat, besok mungkin Labuan Bajo.
Toba, atau tempat-tempat lain yang juga menjadi kebanggaan bangsa. Tanpa perlawanan dari masyarakat, semua bisa berubah menjadi deretan tambang dan kerusakan permanen. Perjuangan ini bukan tentang menolak pembangunan. Tentu saja kita butuh kemajuan, kita juga butuh energi, kita butuh ekonomi. Tapi bukan dengan cara merampas tanah orang lain, bukan dengan mengabaikan hak masyarakat, bukan dengan membungkam suara-suara yang berani melawan. Ini adalah perlawanan terhadap keserakahan yang menyamar jadi kemajuan, dan terhadap pengkhianatan yang disembunyikan di balik kata pembangunan. Sekarang, saatnya kita bersuara lewat petisi, lewat aksi, lewat media sosial, apapun bentuknya. Karena perubahan tidak datang dari mereka yang duduk di atas, perubahan datang dari mereka yang berani berdiri di bawah. Kalau kita diam hari ini, maka kita seakan-akan ikut menyetujui kehancuran esok hari dan Raja Ampat akan tinggal nama. Maka pertanyaan besarnya bukan soal kapal itu, tapi apakah negeri ini masih milik rakyat atau sudah menjadi milik para raja yang menguasai segalanya, bahkan surga terakhir kita. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen dan find me in the next video. Bye-bye.